Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sedikit tentang kitab Ma'rifatu Anwa' Ulumul Hadis yang terkenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Mengapa kemudian kitab ini bernama Anwa' Ulumul Hadis? Ini adalah penamaan yang didapati pada banyak sekali makhtutat ataupun tulisan-tulisan tangan dalam kitab ini. Seorang pelajar kemudian menuliskan pada makhtutat, pada kitab catatannya, saya membaca kitab Anwa' Ulumil Hadis kepada guru saya, begitu. Sehingga nama kitab ini yang paling terkenal adalah namanya adalah Muqaddimah Ibnu Salah, yang dipopulerkan oleh seorang doktorah yang bernama Bintus Syati ketika kemudian menulis tahqiq daripada kitab ini. Kemudian kitab ini sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengarangnya bernama Ma'rifatu Anwa' Ulumil Hadis atau Ma'rifatu Anwa' Ilmil Hadis, mengetahui macam-macam ilmu hadis. Di sini beliau menuliskan sekitar 65 macam-macam ilmu hadis dalam kitab ini, dari Ma'rifatu Al-Hadis Hasan sampai terakhir, berjumlah 65 macam. Kemudian pada pembahasan pertama dalam kitab ini, yaitu Ma'rifatu Ma'rifatu min anwa'il hadis, ma'rifatu sahih minal hadis. Bagaimana kita mengetahui hadis yang sahih, definisinya apa, begitu. Di sini beliau menulis definisi yang diberikan oleh Ibnu Salah adalah fahuwal hadis al-musnad alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabit 'anil adli ad-dhabit ila muntahahu wa la yakunu syadzan wala mu'allalan. Hadis sahih adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan seorang yang adil dan dhabit, dari orang adil dan dhabit sampai kepada akhir sanad, dan hadis tersebut wala yakunu syaddan, bukanlah hadis yang syad, yang janggal, wala mu'allalan, dan bukan hadis yang terdapat illah di dalamnya. Itu adalah definisi yang diberikan oleh Ibnu Salah, sehingga ulama sekarang kemudian memberikan dari definisi ini, kemudian menjadikan definisi hadis sahih itu menjadi 5 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang disebutkan Ibnu Salah di sini, yattasil isnaduhu min aqlil adlid dhabit. Ini dari awal sanad sampai akhirnya harus bersambung sanadnya, yaitu seorang perawi harus kemudian bertemu dengan perawi sebelumnya. Yang kedua, dalam definisi ini disebutkan juga binaqlil adli, dengan perpindahan seorang yang adil. Maka syarat yang kedua, selain dia ittisalus sanad, yang kedua adalah rawinya harus adil. Adil di sini dalam artian adalah seorang rawi harus mulazamatut taqwa, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa besar, tidak pernah melakukan dosa besar ataupun terbiasa melakukan dosa kecil. Kemudian dhabit di sini adalah orang yang kuat hafalannya. Jadi ini yang ketiga. Jadi yang pertama ittisalus sanad, kemudian adil, dhabit, kemudian wala yakunu syaddan, hadis tersebut tidak syad, wala mu'allalan, dan tidak ada illat. Itu adalah definisi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Salah. Kemudian di sini ada perkataan dari Ibnu Salah, beliau mengatakan idza qalu fi hadis innahu ghairu sahih falaysa dzalika qat'an bi annahu kidhbun fi nafsil amr
Apabila mereka mengatakan, para orang ulama mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya hadis itu adalah bukan hadis yang sahih, falaisa dzalika qat'an bi annahu kadzibun. Itu bukan kemudian memastikan hadis tersebut adalah sesuatu yang dusta fi nafsil amr. Qad yakunu sidqan fi nafsil amr. Bisa saja hadis itu adalah hadis yang benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal murad bihi annahu lam yasihha isnaduhu. Yang dimaksud oleh ulama dalam perkataannya innahu ghairu sahih adalah dia adalah yang tidak sahih adalah sanadnya ala syartil madhkur, atas syarat-syarat yang disebutkan tadi. Jadi syarat yang 5 tadi itu tidak terpenuhi sehingga ulama mengatakan sanad hadis tersebut tidak sahih, tapi bukan berarti hadis tersebut kemudian berdusta. Yang dimaksud dengan hadis tersebut tidak sahih adalah tidak memenuhi syarat-syarat 5 hal syarat yang tadi dijelaskan itu tadi. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah mengenai tentang ma'rifatu as-sahih minal hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.